Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri yang keempat atau Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridlan Kango, jabatan dosen asisten ahli golongan 3B. Unit kerja saya di Politeknik Negeri Balikpapan. Kesempatan kali ini saya mengikuti pelatihan paling dasar calon pegawai negeri sipil di Puslapbang KDOD Lembaga Administrasi Negara Kota Samarinda. Baik, metode pelatihan pada kali ini yaitu tahun 2020 dilaksanakan secara metode daring. Untuk kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas jurnal harian saya, maka saya akan menjelaskan ringkasan tentang materi isu-isu kontemporer pada saat ini. Yang pertama, apa sih isu kontemporer itu? Konsepnya adalah perubahan. Jadi kalau tidak berubah, itu pilihannya pasti akan mati. Itu baik di dunia bisnis, kalau di dunia pemerintahan itu, kalau tidak berubah, pasti akan kehilangan kepercayaan publik. Sehingga untuk pembangunan SDM nanti, yaitu menuju Indonesia emas tahun 2045 itu, visi Indonesia itu yaitu tentang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ini penuh tantangan, yaitu tantangannya tentang transformasi digital. Intinya pada tahun 2045 itu, Indonesia itu berharap menjadi sebuah negara maju dengan pendapatan tertinggi yaitu sebanyak 20.000 US dollar. Berikut apa sih hubungan antara birokrasi new normal pada saat ini gitu. Sehingga kondisi-kondisi saat ini itu pertama pandemi, terus krisis energi, krisis APBDN, era digital juga, sehingga itu butuh transformasi. Sehingga kondisi yang diharapkan sekarang ya, yang diharapkan nanti, yaitu bagaimana tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Terus apa kaitan isu-isu strategis dengan aktualisasi pada Latsar CPNS pada tahun ini? Yaitu tentang menganalisis isu-isu kontemporer secara nasional maupun global. Kemudian kita akan menganalisis isu-isu kontemporer pada pelayanan publik. Terakhir adalah teknik menganalisis isunya sehingga kita bisa aktualisasikan. Sehingga inti dari sebuah isu itu adalah masalah yang dikemukakan dan perlu ditanggapi secara cepat. Untuk menanggapi isu itu ada cakupan analisis isunya. Yang pertama environmental scanning, yang kedua problem solving, yang ketiga melakukan analisis. Baik, materi kedua mungkin tentang isu-isu kontemporer dalam konteks bela negara. Yaitu intinya penerapan sikap bela negara itu ada beberapa ya. Pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga rela berkorban untuk bangsa ini, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan awal bela negara, yaitu yang harus kita miliki. Berikut tentang mengidentifikasi isu-isu kontemporer. Intinya pada saat ini revolusi industri 4.0 mengubah sandi-sandi kehidupan di dunia ini, di Indonesia khususnya. Yang pertama tentang bagaimana all-shop mendisrupt retail ya. Yang kedua bagaimana robot mendisrupsi tenaga kerja. Itu adalah disruption gara-gara akibat dari revolusi industri 4.0. Sehingga pada Indonesia menuju ekonomi digital ini perlu kita pahami dan perlu kita tahu tantangannya yang akan jadi sebuah peluang nanti. Kemudian pada pelayanan publik, apa revolusi pelayanan itu sebuah keniscayaan. Intinya kita harus menuju e-government, open government, dan smart government. 3 indikator yang harus kita capai bersama. Sehingga dalam hal ini kita juga memenuhi masalah yang tentang isu-isu tentang radikalisme, terus isu tentang tentang paham terorisme juga, itu harus kita hadapi bersama. Semoga ini yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita bisa menjadi ASN unggul dan mampu menganalisis isu kontemporer pada saat ini dengan penuh teknik yang cerdas, cepat, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam ASN unggul. Kami Indonesia.